Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, malam yahbisu hajatun dhahirah au maradun habis au sultanun jair walam yahijja falyamut insya'a yahudiyan au nasronian. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, di video kali ini masih membahas tentang keistimewaan daripada pelaksanaan ibadah haji ke Baitullah yang merupakan cabang iman yang ke-25. Ada 3, walaupun sudah berkemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, tapi mereka tidak melaksanakannya, tetap tidak berdosa asal memenuhi persyaratan 3 perkara ini. Lain halnya orang yang sudah berkemampuan untuk melaksanakan ibadah haji tanpa uzur syar'i, mereka tidak berangkat dan tidak menabung untuk keberangkatan, maka dikhawatirkan mereka meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah, tidak membawa iman dan Islam. Lain halnya dengan ketiga orang ini, walaupun sudah berkemampuan untuk melaksanakan ibadah haji tapi tidak melaksanakannya, orang yang 3 ini tidak termasuk orang yang berdosa. Salah satunya seperti yang telah saya bacakan tadi di hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang tidak berdosa walaupun sudah berkemampuan melaksanakan ibadah haji walaupun tidak berangkat, asal ada persyaratan. Yang pertama adalah hajatun dhahiroh, ada hajat, ada kebutuhan yang mendesak. Seumpama ada orang yang mau membayar ongkos-ongkos untuk pelaksanaan ibadah haji, uangnya sudah dibawa, tapi seketika orang itu mengalami kecelakaan. Apakah rumahnya kebakaran, harta bendanya habis, terbawa banjir, dan yang lain-lain, sehingga uang untuk membayar ongkos ibadah haji tersebut dipakai untuk membangun rumah yang telah roboh. Pada tahun berikutnya mereka tidak berangkat pun tidak berdosa karena ada hajatun dhahiroh. Yang kedua, au maradun syadid, yaitu kena dengan penyakit yang tidak bisa dihindari, yang tidak memungkinkan untuk berangkat ibadah haji. Ongkosnya sudah lengkap, sudah lunas, tinggal menunggu keberangkatan. Ternyata ada COVID-19. Maka walaupun orang tersebut sudah tinggal menunggu keberangkatan, karena ada COVID-19 gagal berangkat, sehingga ketika meninggal dunianya pun menunggu giliran, tapi ajal menjemput, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala ibadah haji. Itu salah satu keistimewaan daripada orang yang betul-betul ada niat untuk melaksanakan ibadah haji, walaupun tidak ada nasib untuk berangkat, tapi administrasinya sudah selesai mengingat ada COVID-19 sehingga tidak bisa berangkat. Untuk itu bapak-bapak, ibu-ibu calon jemaah haji yang tidak bisa berangkat tahun 2020 kemarin, beserta tahun sekarang, tahun 2021, karena memang ada COVID-19, walaupun sampai meninggal dunia tidak bisa berangkat, tapi sudah bukti bahwa kita sudah menabung, sudah melunasi, dan sudah mencicil. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu akan mendapatkan pahala ibadah haji. Juga yang ketiga, orang yang berkemampuan melaksanakan ibadah haji tapi tidak berangkat melaksanakannya karena ada alasan yang ketiga, yaitu sultanun jair, pemerintah yang zalim. Seandainya kita sudah menabung, sudah mau berangkat, karena kita misalnya pemerintah kita tidak adil dan menzalimi rakyat-rakyatnya, sehingga ada saja hal-hal yang lain, sehingga pemerintah tersebut menggagalkan keberangkatan ibadah haji, maka kita tidak berdosa walaupun sudah berkemampuan, karena ada faktor yang ketiga, yaitu pemerintah yang zalim. Tapi tahun sekarang rupanya
Tidak ada faktor demikian, tapi lebih ke faktor marodun habis, yaitu sakit atau penyakit yang mewabah. Sahabat channel Rahmatul Ummah, salah satu kisah yang terjadi di zaman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kisah ini bisa disamakan dengan orang yang sudah mampu ibadah haji tapi tidak melaksanakannya. Dulu zaman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang kakek-kakek yang bernama Jundub bin Domroh. Jundub bin Domroh ini asli orang Mekah, ekonominya menengah ke atas, sudah berkemampuan luar biasa. Ketika ada perintah dari Allah supaya sahabat Nabi meninggalkan kota Mekah untuk berangkat ke Madinah melalui perjalanan hijrah. Lalu Jundub bin Domroh ini memanggil anaknya, "Wahai anakku, aku sudah tua, aku hendak melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah. Seandainya aku tidak hijrah ke Madinah, alangkah malunya oleh Allah dan malu oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu tolong antarkan oleh kalian untuk menuju negara Madinah melaksanakan hijrah. Karena Bapak mempunyai uang lebih, bahkan Bapak sanggup untuk mengeluarkan dana yang sebesar-besarnya dengan catatan Bapak bisa sampai ke negara Madinah." Lalu berangkatlah dengan menaiki unta. Ketika menaiki unta sebelum sampai ke Madinah, ternyata sakit keras karena memang keberangkatannya pun sudah sakit-sakitan. Meninggal dunia di perjalanan sebelum sampai ke Madinah. Maka di sana ada komentar dari sahabat-sahabat Nabi, seandainya Jundub bin Domroh meninggal dunia sudah sampai di Madinah, pasti sempurnalah pahala hijrahnya. Itu komentar sahabat. Yahudi lebih pedas lagi mengkritik tentang perjalanan Jundub bin Domroh. Belum sampai ke Madinah sudah meninggal dunia, kata orang Yahudi, kasihan banget, orang tua ini tidak akan mendapatkan apa-apa. Untuk menolak hal itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di surat An-Nisa ayat 100, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallah wa rasuli summa yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'alallah wa kanallahu ghafurur rahima." Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk melaksanakan hijrah karena Allah dan taat kepada Rasulnya, lalu di perjalanan bertemu dengan kematian, maka tetap pahalanya 100% di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kanallahu ghafurur rahima, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dengan kisah ini yakinlah bahwa jamaah calon haji yang tidak bisa berangkat, walaupun tidak berangkat karena ajal menjemput, tetap akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, pahala ibadah haji seperti Jundub bin Domroh, karena sudah berangkat dari Mekah walaupun tidak sampai ke Madinah, ternyata mendapatkan pahala hijrah 100%. Mudah-mudahan besar manfaatnya kisah ini. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.